Terlihat Loak tengah bermain dan bersenang-senang bersama kakaknya, yaitu Netayam. Mereka tengah bersama mengendarai ikran. Netayam di sini bertanya kepada Loak nih, kenapa ia tewas, dan Loak menjelaskan kalau kematiannya adalah kesalahannya Loak. Dia menyesali perbuatannya yang tanpa disadari justru dia harus kehilangan kakaknya yang paling ia sayangi. Loak ternyata berada di pohon suci. Dia tengah bertemu dengan rohnya Netayam, yang tampaknya dia akan terus merasa bersalah nih atas kematiannya Netayam. Di sisi yang lain ada Kiri yang tengah duduk bersantai ditemani dengan Spider. Mereka berdua tengah berbincang dan bersantai di sana. Kemudian ada Neytiri yang tengah menyanyikan lagu duka dan kisah hidupnya Netayam. Tampak di sini terlihat kalau Neytiri merindukan putra sulungnya itu. Kemudian ada Jack yang tengah mengumpulkan persenjataan yang tenggelam di lautan dibantu dengan Loak dan juga Shiraya. Sesampainya di sana, Jack langsung membagikan semua senjatanya kepada klan Medcaina, tetapi ditolak oleh Tonowari dan juga Ronald. Mereka ini berdua menganggap kalau menggunakan persenjataan dari bahan logam adalah penghinaan berat nih bagi bangsa Na'vi dan menyuruh Jack untuk jangan menggunakan persenjataan itu. Ronald juga menyuruh Jack untuk lebih memperhatikan Neytiri karena mereka masih dalam masa berkabung. Ronald dan juga Tonowari juga mengatakan kepada Jack nih kalau mereka tidak membutuhkan persenjataan itu, biar Eywa yang menyediakan. Tonowari menyuruh Jack untuk kembali seperti Jack yang dulu, yaitu menjadi Toruk Makto, daripada harus menggunakan persenjataan tersebut. Namun Jack menolaknya, karena baginya menjadi Toruk Makto itu sama saja seperti menjadikan dirinya monster. Di sisi yang lain ada Miles dan juga Scoresby yang tengah melakukan evakuasi kepada seluruh kru yang tersisa di lautan, bersama dengan Jenderal Ardmore. Ardmore kesal nih dengan Miles yang gagal di misi kemarin, dan Miles menegaskan kalau tidak akan pernah berhenti untuk memburu Jack. Di sisi yang lain ada Jack yang tengah membuatkan senjata untuk Neytiri gunakan. Di sini Jack memang berencana untuk melakukan serangan balik. Dia tidak mau diam saja. Yang mana sejak kematian Netayam, dia memutuskan untuk melawan balik. Sementara Neytiri sendiri masih berduka dan tidak mau melakukan serangan balik. Neytiri terus meratapi kepergian Netayam, sementara Jack ingin berjuang membalas kematian putranya itu. Di sisi yang lain ada Loak dan juga Spider yang tengah bermain di tengah laut bersama Payakan dan kawanan Tulkun lainnya. Setelah bersenang-senang itu, Loak masih menyayangkan keadaannya Payakan yang masih diasingkan oleh kawanannya itu. Shiraya menjelaskan meskipun Payakan telah menyelamatkan mereka semua dan bukan kesalahannya Payakan atas insiden itu, namun itu sudah semacam tradisinya bagi para Tulkun nih. Payakan yang akan menanggung semua kematian itu. Malam harinya mereka pun tertidur nih, dan tiba-tiba masker oksigen milik Spider habis dan dia butuh masker pengganti. Mereka semua panik mencari masker itu. Sementara di sini terlihat jelas nih kalau Neytiri tampak tidak peduli dengan Spider. Dia tampak membenci Spider mengingat Spider adalah putranya Miles yang telah menghabisi putranya Netayam. Beruntungnya masker pengganti itu pun berhasil ditemukan dan Spider pun selamat. Keesokan paginya mereka kedatangan tamu nih dari para Wind Traders. Wind Traders atau suku Talim yaitu suku yang suka berpergian dan mengunjungi desa-desa bangsa Na'vi. Kedatangan suku ini melambangkan perayaan pesta dan tarian. Tidak heran kedatangan mereka begitu disambut dengan baik dan meriah oleh suku Medcaina. Jack pun menyuruh keluarganya untuk berkumpul. Dia ingin menyampaikan hasil diskusinya dengan Neytiri nih, yaitu dia dan Neytiri sepakat untuk memulangkan Spider ke pemukiman di atas bersama para ilmuwan dan juga Norm. Jack tidak mau masalah seperti semalam tadi terulang lagi. Dia tidak ambil risiko karena Spider hidupnya bergantung dari masker oksigen itu. Yang tentu saja anak-anak tidak ada yang setuju dengan keputusan itu. Mereka semua menentangnya karena sudah menganggap Spider seperti saudara bagi mereka. Sementara Neytiri tidak sengaja meluapkan emosinya nih kalau dia sama sekali tidak pernah menganggap Spider sebagai keluarganya. Melihat anak-anak yang kesal, protes dan kecewa dengan keputusan mereka, alhasil Jack memutuskan untuk mengantarkan Spider bersama-sama sebagai liburan terakhir nih dengan Spider. Mereka pun mendatangi Paylak, yaitu pemimpin dari suku Talim. Kesepakatan awalnya mereka hanya mengantarkan Spider, akan tetapi tidak menyangka nih kalau seluruh keluarga akan ikut. Mereka tidak mau Jack ikut karena ini menyangkut politik, mengingat rekam jejaknya
anaknya Jack sebagai Toruk Makto. Jika ia mengantarkan Jack, sama saja seperti dia berpihak perang dengan Jack. Di situ Jack menjelaskan kalau dirinya sekarang bukan lagi seorang Toruk Makto, namun dia menjamin jika Pelak mengizinkan Jack dan keluarganya ikut, dia yang akan melindungi Pelak dan klannya dari serangan. Pelak sudah menegaskan kalau suku Mangkuan pasti tidak akan suka dengan hal ini, namun pada akhirnya dia pun menyerah dan mengizinkan Jack untuk ikut. Setelah itu ada Loak yang terbang bersama dengan ikrannya. Dia sedang menikmati momen itu, karena itulah caranya berduka atas kepergian Netayam. Dia merasakan kalau angin-angin itu seperti Netayam, sehingga dia sangat menyukai terbang sendirian nih, karena dia merasa Netayam ada bersamanya. Loak juga mengajukan dirinya untuk membantu ayahnya berperang, namun Jack menolaknya karena dia tahu kalau Loak masih ceroboh dan gegabah. Sementara itu di markas militer ada Miles yang mendapatkan laporan kalau Jack dan keluarganya tengah bersama suku Talim dan sedang pergi menuju suatu tempat. Di tengah perjalanan mereka, semua berjalan dengan baik dan aman. Namun tidak disangka mereka dihadang di tengah jalan oleh suku Mangkuan. Suku Mangkuan atau disebut dengan bangsa abu adalah suku Na'vi yang hidup di wilayah vulkanik yang memiliki karakter kejam dan agresif dan juga menentang Eywa. Suku ini digambarkan suka bertindak seperti bajak laut yang suka menjara sumber daya dan identik dengan bercak merah hitam. Loak pun segera mengambil persenjataannya untuk membantu yang lain, namun sialnya dia justru melupakan kalung komunikasinya yang tertinggal di sana. Lagi dan lagi nih, Loak bertindak nekat. Dia pergi dan membantu menyerang suku Mangkuan, dan akibat tindakan itu dia pun harus kehilangan ikrannya. Sementara itu Jack ikut membantu menyerang suku Mangkuan yang tengah menusuk-nusuk balon udaranya suku Talim, dan sialnya serangan balik dari suku Mangkuan lebih gila dari yang dibayangkan oleh Jack. Sementara itu ada Neytiri yang terkena anak panah dari Farang, pemimpinnya suku Mangkuan, dan kini mereka berdua pun berduel. Sayang Neytiri kalah dari Farang, ia pun terjatuh dari ikrannya dan pingsan di bawah sana. Mereka pun terjatuh nih karena ikran milik Kiri terluka, dan di situ Kiri bersedih karena ia harus kehilangan ikrannya. Sementara Loak dan Spider sedang memata-matai kondisi sekitar di dekat kapal karena mereka ingin mengambil baterai cadangan maskernya Spider yang sudah hampir habis. Loak tidak tega melihat sesama Na'vi diperlakukan dengan kejam seperti itu oleh Mangkuan, dan sialnya mereka ketahuan. Pada akhirnya mereka berempat kabur menghindari kejaran dari Mangkuan. Beruntungnya Loak berhasil menghabisi mereka dengan senpi yang mereka ambil di lautan saat itu, dan Farang dengan pasukannya menyelidiki peluru dari senjata tersebut. Sementara ada Loak dan adik-adiknya yang melanjutkan pelarian mereka dari kejaran Mangkuan. Jack pun sampai di daratan dan melihat sudah ada banyak korban yang berjatuhan, dan dia tengah mencari anak-anaknya dan juga Neytiri. Namun sayangnya tidak ada jawaban dari mereka. Meski begitu Neytiri tidak sendirian, dia didampingi oleh ikrannya di sana. Sementara anak-anak berhasil kabur dari kejaran Mangkuan dan tengah merencanakan untuk kembali ke kapal untuk mencari masker oksigen untuk Spider. Loak mengatakan bagaimanapun mereka harus tetap kembali ke kapal karena dia yakin nih ayah mereka akan mencari mereka di sekitar sana. Sementara itu Jack melihat ada masker oksigen milik Spider dan tertangkap langsung oleh Miles dan juga Lil. Jack mengatakan kalau ia harus segera mencari anak-anaknya dan juga Spider karena dia yakin kalau Spider melewatkan isi ulangnya dan kini ia sedang sekarat. Di situ Miles pun tampak iba. Bagaimanapun ia pernah ditolong oleh anaknya sendiri saat itu. Dia pun akhirnya mengizinkan Jack nih untuk memimpin jalan mencari anak-anak. Sementara itu di sisi yang lain ada Neytiri yang berhasil selamat dan kembali terbang bersama ikrannya. Sementara itu Spider hampir sekarat. Masker oksigennya terus saja berbunyi yang menandakan kalau waktunya sudah hampir habis. Disitulah Kiri melihat ada benih suci terbang di depannya yang menandakan kalau itu suatu pertanda baik, dan ia pun menyuruh Loak untuk membaringkan Spider di sana. Begitu ia membaringkan Spider di sana, Kiri langsung memasukkan benih suci ke dalam mulutnya Spider dan keajaiban pun terjadi. Spider pun kembali hidup bersama mereka tanpa perlu menggunakan masker oksigennya lagi nih. Dan di saat merayakan kebahagiaan itu datanglah serangan dari Mangkuan.
Yang mana mereka pun akhirnya terkepung di sana dan Farang tampak curiga nih melihat spider yang merupakan manusia bisa bernafas dengan bebas di udara mereka. Dia juga melihat persenjataan mereka yang begitu hebat dan tampaknya tertarik. Di situ Kiri menjelaskan kalau spider bisa bernafas di sini itu atas kehendaknya Eywa. Begitu mendengar nama Eywa, mereka semua langsung tampak tidak suka nih dan mengatakan kalau Eywa tidak akan membantu mereka di saat seperti ini. Di sisi yang lain ada Jack yang sudah sampai di sana dengan Miles dan Lil yang tengah mengamati anak-anak yang sedang dikepung oleh Mangkuan. Jack pun meminta dilepaskan oleh Miles untuk membantu anak-anak dan beruntungnya Miles melepaskan Jack nih dan memberikannya sebuah pisau untuk bertarung. Di sana Jack pun dengan perlahan mulai menghabisi satu persatu Mangkuan sampai akhirnya dia menyerang dan berhasil menolong anak-anak dibantu dengan Miles. Mereka sempat memimpin keadaan, namun sial justru keadaan berbalik dan memihak kepada Mangkuan. Farang menyatukan sarafnya dengan milik Miles atau yang bisa disebut dengan Sahelu, dan akibat hal itu Farang berhasil menjatuhkan Miles. Farang memaksa Miles untuk mengajarkannya cara menggunakan senjata api karena dia sangat takjub melihat kehebatan senjata itu. Di situ Miles pun dengan senang hati mengajarkannya dan sayangnya meskipun ia sudah berbuat baik, Farang tetap menahan mereka semua termasuk Miles. Di sisi yang lain ada Neytiri yang berhasil sampai diantar oleh ikrannya ke permukaan dan ditolong oleh para ilmuwan di sana. Sementara itu suku Mangkuan pun tengah berpesta dan bersenang-senang merayakan kemenangan mereka. Sementara itu Kiri tengah melakukan Sahelu kepada tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya untuk menyerang para penjaga. Mereka berhasil kabur dari sana berkat bantuan dari Kiri yang menggunakan kemampuan itu. Sementara Mangkuan tengah asik dan sibuk dengan pestanya. Sampai akhirnya Mangkuan menyadari nih kalau tawanan mereka telah kabur melarikan diri. Sementara Jack dan yang lainnya berhasil kabur melarikan diri lewat air mengikuti arahan dari Kiri. Mereka pun berhasil selamat dan menepi di pinggiran sungai untuk bermalam di sana. Anak-anak tengah tertidur sementara Jack dan Miles sempat berbincang dulu nih. Di sini Jack mencoba mengajak Miles untuk memikirkan kembali misinya itu karena melihat apa yang sudah mereka lalui semalam. Namun sayangnya Miles tetap bersikeras kepada pendiriannya kalau dia harus berpegang teguh kepada misi. Meski kali ini dia membantu Jack dan anak-anaknya, baginya Jack dan keluarganya tetaplah musuh. Pagi harinya bantuan datang dari pihak mereka nih. Ada Neytiri juga yang akhirnya bisa kembali bertemu dengan anak-anaknya dan suaminya. Sementara Miles pergi dan menghilang dari sana. Setelah itu mereka pergi ke permukaan dan Kiri juga tuk reuni dengan nenek mereka, yaitu Moat. Sementara di sisi yang lain ada Miles dan Lil yang kembali ke pangkalan militer dan bertemu dengan Ardmore dan juga Parker di sana. Miles melaporkan semua yang terjadi dan kini mereka tengah memikirkan bagaimana cara mereka bisa hidup di Pandora tanpa menggunakan masker itu seperti Spider. Di sisi yang lain ada Norm dan Max yang memberitahu Jack nih kalau ada miselium seperti jaringan hutan yang tumbuh di tubuhnya Spider dan jaringan itu saling terhubung. Jack menyuruh Norm untuk melepaskan miselium itu karena ia takut kalau kehebatan itu akan dijadikan rekayasa balik oleh manusia untuk tinggal di Pandora. Yang mana Max menjelaskan nih kalau miselium ini sifatnya endosimbion. Mereka saling menguntungkan tapi jika dilepaskan itu akan mengakhiri nyawanya Spider. Norm juga menunjukkan kepada Jack nih kalau Spider itu kini memiliki guru di belakang kepalanya. Sementara di sisi yang lain ada Kiri yang sedang berbicara dengan pohon suci. Dia ingin bertemu dengan Great Mother untuk menanyakan jati dirinya tetapi tidak menjawab apapun. Ia justru didorong keluar dan berakhir epilepsi lagi. Pagi harinya baik Jack dan Neytiri akhirnya mengungkapkan kebenaran ini kalau Kiri sama sekali tidak punya ayah. Yang mana Norm meneliti kasusnya Kiri dan mendapati kalau kelahiran Kiri itu termasuk kelahiran parthenogenesis tanpa pembuahan dari sebuah sperma. Yang mana Kiri ini tumbuh saat Grace ibunya dibaringkan di pohon suci dan dari situlah ia lahir. Dan Jack maupun Neytiri mengatakan kalau Kiri adalah putri mereka. Norm mengatakan kalau Kiri tetap bersikeras melakukan komunikasi dengan Eywa nih, apalagi itu dilakukan di dalam air, dia akan tewas. Di sisi yang lain Neytiri memutuskan kalau ia ingin Spider dihabisi nih karena keberadaannya akan menjadi ancaman bagi Na'vi dan keluarganya. Sementara itu di sisi yang lain ada Scoresby bersama dengan krunya yang tengah berburu Tulkum di lautan untuk diambil amritanya. Sementara itu Jack dan keluarganya pun kembali lagi ke Medcaina dan bertemu dengan Tonowari. Di sana Tonowari juga memberitahu kalau ia telah mendapatkan kabar manusia telah datang kembali nih dan tengah memburu Tulkun mereka. Kemudian ada Neytiri yang tampak kesal dengan keadaannya karena luka di dadanya yang membuatnya kesulitan untuk memanah. Malam itu Tulkun dengan Medcaina tengah mengadakan rapat dewan terkait perburuan Tulkun yang dilakukan oleh Scoresby. Dari hasil rapatnya ini, pemimpin Tulkun menjatuhkan hukuman kepada Payakan untuk diasingkan ke lautan yang terjauh sampai suara nyanyiannya tak
terdengar lagi. Loak pun kesal dan sedih karena saudaranya harus dihukum bukan karena kesalahannya. Payakan berjuang untuk mereka, Payakan melindungi mereka. Namun hasilnya rapat itu sudah mutlak. Payakan pun pergi dengan berat hati nih meninggalkan saudara satu-satunya itu. Sementara Loak tampak kesal dengan Jack. Ia merasa ayahnya tidak pernah membelanya. Di situ Jack pun termakan emosi dan justru menyalahkan Loak nih atas kematiannya Tayam. Dia tidak mau Loak gegabah lagi hanya karena membela Payakan. Semua bangsa Na'vi menjadi dalam bahaya. Loak kesal dan meninggalkan Jack dengan penuh kekecewaan. Sementara di rumahnya Neytiri menyuruh Jack untuk berdamai dengan Loak. Jack menolak karena dia tidak tahu apa yang harus dibicarakan lagi dengan Loak nih. Di situ Neytiri kesal karena Jack mengabaikan Loak dan lebih peduli dengan Spider. Dia pun mengungkapkan kebenciannya kepada Spider nih dan manusia di hadapan Jack. Di situ Jack menyerang balik dengan mengatakan apakah Neytiri juga membenci dirinya dan anak-anaknya yang juga merupakan manusia dan memiliki darah manusia. Neytiri hanya bisa menangis dan Jack pun menghibur Neytiri dan menguatkan istrinya itu. Di sisi yang lain ada Loak yang ingin menghabisi nyawanya sendiri nih, namun tidak berani. Dan beruntungnya Kiri dan Shiraya datang ke sana untuk menghiburnya. Sementara itu ada Kiri yang menemani Spider untuk melakukan tas Heilu kepada Ilu di sana. Dan Spider untuk pertama kalinya bisa merasakan hal tersebut. Kemudian di sisi yang lain ada Miles dan Lil nih dengan seluruh pasukannya tengah menyerang desa dari suku Na'vi lainnya. Mereka semua tidak ada yang mau mengaku di mana keberadaannya Jack dan keluarganya. Alhasil Miles pun memiliki rencana lain. Ia pun mendatangi pinggiran Gunung Merapi tempat di mana suku Mangkuan berada dan tentu saja kedatangannya tidak disambut dengan baik. Mereka semua membawa Miles ke hadapan Farang. Di sana Miles memberikan sekantong persenjataan kepada Farang. Ia mengatakan akan memberikan lebih asalkan Farang mau berbicara dengannya, namun dia menolak untuk melakukan taselu lagi dengan Farang. Farang setuju untuk berbicara dengan Miles setelah Miles menyuruh Lil menembak dari jauh salah satu dari mereka. Dari pembicaraan mereka inilah akhirnya kita mengetahui kalau dulunya suku Mangkuan ini sama seperti suku Na'vi lainnya yang tinggal di hutan dan hidup menyembah Eywa. Namun suatu hari Gunung Merapi meletus dan menghancurkan hutan mereka yang pada akibatnya mereka hidup dalam kelaparan dan penderitaan tanpa akhir. Mereka terus meminta tolong kepada Eywa, namun Eywa tidak menjawab mereka. Dan dari situlah mereka membenci Eywa dan menyembah Apis sebagai Eywa mereka yang baru. Miles langsung menjelaskan tujuan datang ke sana adalah untuk menawarkan kerjasama dengan Farang. Farang membutuhkan partner yang setara. Dia bersedia menjadi partner untuk Farang dengan memberikan semua persenjataan militer dan teknologi lainnya yang Farang butuhkan untuk menghabisi semua suku Na'vi. Asalkan Farang bisa membantunya menemukan Jack dan keluarganya. Dan mendengar hal itu tentu saja Farang tidak menolaknya. Dia dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Miles juga tidak lupa untuk mengajarkan Farang cara menggunakan persenjataan tersebut. Kemudian ada Kiri yang tengah berbincang dengan Spider kalau suatu hari ia akan mengajari Spider untuk bertemu dengan roh suci. Kemudian ada Shiraya yang mengatakan kepada Loak kalau saudara Tulkunnya memberitahunya tentang Payakan. Dia mendengar kalau Payakan tengah memanggil klan kelahirannya dan di situ Loak penasaran di mana keberadaan Payakan sekarang. Kemudian Loak bertemu dengan ibunya untuk memberikannya busur panah yang sudah ia perbaiki kepada ibunya. Setelah itu dia pergi dan tampaknya dia berencana untuk menemui Payakan. Kemudian Shiraya mendatangi Aunung dan Roxo untuk membantunya mencari Loak. Mereka berdua bersedia untuk membantu karena upacara persatuan Kafka tinggal 5 hari lagi nih. Mereka harus segera menemukan Loak. Tonowari memberitahu kalau anak-anak mereka telah pergi tanpa izin dan setelah itu Jack ingin menyusul mereka namun ditahan oleh Tonowari. Tonowari menjelaskan nih kalau upacara tinggal sebentar lagi. Mereka membutuhkan para penjaga kalau sewaktu-waktu Miles dan yang lainnya datang. Neytiri meminta Jack untuk percaya kepada Loak. Dia memberikan busur panah yang ia dapat dari Loak kepada Jack dan mengatakan kalau darah leluhur mengalir dalam dirinya Loak. Di sisi yang lain ada Kiri yang tengah mengambil air di hutan bersama Spider dan di saat mereka ingin pulang tiba-tiba saja suku Mangkuan mendatangi mereka. Spider mengalihkan semua suku Mangkuan untuk mengejarnya dan menyuruh Kiri untuk bersembunyi. Sementara dirinya akhirnya tertangkap oleh Miles dan juga Farang. Di Medcaina Jack tengah berjaga-jaga nih dan dari kejauhan dia sudah melihat ada rombongannya Miles yang sedang menuju ke sana.
Miles meminta kepada Tonowari untuk menyerahkan Jack dan Neytiri kepadanya. Akan tetapi Tonowari bersikeras untuk melindungi Jack, yang pada akhirnya membuat rumah mereka terbakar di sana dan kemudian Jack pun datang bersama Neytiri. Dia membuat kesepakatan dengan Miles. Ia akan menyerahkan dirinya kepada Miles asalkan Miles dan semua pasukannya melepaskan Matt Kaina dan keluarganya. Pada awalnya Miles tidak mau. Dia mengikuti ego dan hasratnya. Terlihat juga di sini kalau Farang sangat ingin menghabisi mereka semua. Namun Jack meminta Miles untuk menerima tawaran tersebut sebagai sesama marinir. Ia berjanji akan menyerahkan dirinya asalkan Miles juga bisa memegang janjinya itu. Miles pun akhirnya setuju dan kemudian membawa Jack pergi dari sana dan Farang beserta pasukannya meninggalkan Matt Kaina. Di sisi yang lain ada Ardmore yang mendapatkan laporan kalau pangkalan diserang oleh sekelompok Banshee yang mengenakan tanda pengenal sekutu. Mereka semua menyaksikan kedatangannya Miles bersama dengan sekutu baru mereka, yaitu suku Mangkuan yang bersama-sama membawa Jack dan juga Spider. Di sini terlihat kalau Parker tampak senang melihat Spider nih, karena akhirnya dia bisa meneliti tentang Spider yang bisa bernafas di sana tanpa menggunakan masker. Terlihat ada Ardmore yang awalnya menolak kedatangannya Mangkuan ke sana karena dia memandang rendah bangsa Na'vi, dan tentu saja Miles membela Farang. Dia meminta Ardmore untuk mengambil keuntungannya saja, dan pada akhirnya Ardmore pun mengalah dan mengizinkan Mangkuan menjadi suku mereka. Kemudian ada Spider yang sedang diteliti tubuhnya oleh para ilmuwan RDA. Sementara itu Sireya, Aunung, dan Rotso berhasil menemukan Loak. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan monster roh penghuni kedalaman yang datang untuk menyerang mereka. Ilu milik Loak pun harus menjadi santapan mereka. Sementara Loak berhasil diselamatkan oleh Sireya dan yang lainnya. Sireya juga mengatakan kalau menurut Tulkun miliknya suaranya Payakan sudah dekat dan dia sebentar lagi akan datang ke sana. Di sisi yang lain, para ilmuwan memberikan hasil laporannya kepada Parker nih tentang miselium yang hidup di tubuhnya Spider. Parker meminta miselium itu dipublikasikan sehingga ia dan manusia lainnya bisa hidup di Pandora tanpa menggunakan masker. Kemudian ada Miles yang mendatangi Spider. Di sana dia berbincang tentang rasa terima kasihnya karena sudah diselamatkan oleh Spider saat itu. Dia juga menceritakan tentang ibunya Spider yang merupakan sosok pahlawan sama seperti Spider, dan Miles bangga dengan itu. Sebelum pergi, Miles memberikan military tag miliknya kepada Spider dan Spider pun tampaknya tersentuh dengan cerita dari Miles. Di sisi yang lain akhirnya Loak bertemu dengan Payakan nih yang bercerita kepada Loak kalau dia sedih karena hanya satu yang selamat dari klan kelahirannya. Dia adalah Tanok. Tubuh Tanok penuh luka tusukan dan bahkan ia dibuat buta oleh para manusia, dan mereka semua yang ada di sana nampak iba melihatnya. Di sisi yang lain ada Parker, Scoresby, dan Ardmore yang tengah mendiskusikan rencana mereka untuk menangkap Tulkun. Diketahui kalau sekarang sudah musim migrasinya Tulkun, sehingga mereka berencana untuk menangkap mereka semua. Dr. Garvin tampaknya tidak setuju dengan hal tersebut. Dia menentangnya karena dia merasa kalau Tulkun itu makhluk yang hebat dan ajaib, namun sayangnya pendapatnya itu tidak didengar. Di sisi yang lain ada Miles yang tengah berbicara dengan Jack di tempat tahanan. Di sana Jack akan dibawa esok hari pukul 6 pagi dan di situ Jack berusaha untuk membujuk kembali Miles agar bisa memikirkan tindakannya lagi. Dia menilai kalau kini Miles itu sudah bebas. Dia sudah tidak perlu tunduk lagi dan menjadi budak untuk para petinggi itu. Namun Miles menolaknya dan tetap memutuskan untuk berada di jalannya sendiri. Sementara di sisi yang lain ada Spider yang berhasil kabur dari sana menggunakan military tag milik Miles. Kemudian ada Neytiri yang melihat di bawah kasurnya ada banyak persenjataan yang disimpan oleh Jack. Dia pun datang menyerang Mangkuan sendirian dan ada kalung pengenal sekutu di milik mereka. Dia dengan cerdiknya menggunakan kalung pengenal itu untuk menyusup masuk ke markas mereka tanpa dicurigai sama sekali. Sementara ada Spider yang tampaknya sedang berencana untuk melepaskan Jack dan ada Garvin yang tampaknya juga memiliki rencana terselubung. Di sisi yang lain ada Neytiri yang sedang mengancam Farang yang sedang sendiri untuk memberitahukan lokasinya Jack, dan sialnya dia justru ketahuan karena Miles masuk ke dalam camp. Dia pun kabur melarikan diri bersama ikrannya dan dengan sengaja membuat kekacauan di sana. Dapat kekacauan itu muncul, Garvin juga membantu dengan menggunakan alat berat nih untuk membebaskan Jack.
setelah Spider mengikuti kemana Jack pergi, sementara Jack dan Garvin akhirnya pergi bersama. Di sini Garvin memberitahu Jack kalau tujuan membebaskan Jack untuk meminta tolong agar Jack bisa menghentikan perburuan Tulkun yang akan dilakukan oleh Parker dan Scoresby besok. Di tengah pelarian mereka yang sudah ketahuan itu, Jack dan Garvin pun terpisah karena Jack menyuruh Garvin untuk pergi melarikan diri terlebih dahulu. Jack pun terkepung dan beruntungnya ada Spider datang nih yang memanfaatkan dirinya karena ia tahu kalau militer tidak mungkin menembaknya karena dia dan tubuhnya sangat berharga dan sedang dalam proses penelitian. Parker menyuruh Atmore untuk jangan menembak, tetapi karena Atmore kesal melihat Jack yang pergi membawa Spider dengan aman dan memanfaatkan situasi itu, dia pun menyuruh anak buahnya untuk menembak saja. Yang beruntungnya datanglah Neytiri membantu mereka berdua. Mereka pun berhasil pergi dari pangkalan militer dan mendarat di sana atas perintahnya dari Jack. Di sana Spider tampak tenang. Di sini pada akhirnya Jack ingin memutuskan untuk menghabisi Spider karena kemanapun mereka pergi, manusia akan terus mengincar Spider untuk diteliti. Dan seandainya Spider berhasil ditangkap dan diteliti, maka itu bisa menjadi bumerang untuk bangsa Na'vi. Mereka bisa hidup di Pandora dengan bebas. Yang mana hal seperti itu tidak boleh terjadi. Maka dari itu dia memutuskan untuk mengakhiri Spider di sana. Sementara Neytiri sendiri pun pada akhirnya dia tidak sanggup karena mau bagaimanapun dia telah membesarkan Spider seperti anaknya sendiri. Dia tidak bisa membenci Spider, apalagi Spider juga sudah menolong Jack tadi. Sementara Jack tengah membawa Spider ke tengah hutan untuk dihabisi di sana. Jack pun meminta maaf nih atas tindakannya itu dan berdoa kepada leluhur agar rohnya Spider bisa tenang. Sementara Spider sendiri akhirnya menerima takdirnya nih jika memang harus berakhir di tangan ayahnya sendiri. Pada akhirnya Jack pun tidak sanggup melakukannya dan Neytiri pun akhirnya mengakui Spider sebagai keluarganya dan bersama-sama bersatu untuk mencari jalan keluarnya itu. Pada akhirnya Jack pun harus mendatangi Toruk lagi dan menjadi Toruk Makto nih untuk bisa menyatukan semua klan melawan manusia. Setelah menjadi Toruk Makto, dia meminta bantuan Tonowari untuk menyebarkan berita kepada seluruh klan kalau Toruk Makto meminta mereka semua untuk berkumpul. Setelah itu Jack dengan hebatnya memberikan pidato untuk menyatukan semua klan sekali lagi untuk bisa berperang melawan manusia. Namun Jack tahu nih kalau itu saja belum cukup. Mereka mendatangi ketua Tuklun untuk meminta bala bantuan tambahan. Jack memberitahu ketua Tulkun tentang rencana manusia yang ingin membantai habis Tulkun. Ia ingin meminta para Tulkun untuk ikut membantu. Namun ketua Tulkun menolaknya karena ia menganggap berperang hanyalah akan menimbulkan banyak korban. Sama saja tidak ada bedanya dengan diburu. Di situ Jack pun sempat kebingungan karena dia sendiri tidak tahu harus berkata apa lagi nih. Sampai akhirnya anak-anak pun datang bersama Tulkun mereka. Loak ingin bicara di rapat dewan tetapi tidak diterima oleh ketua Tulkun karena dia tidak punya kedudukan. Terlebih Payakan adalah buangan. Loak menyatakan jika Payakan adalah buangan, maka dirinya, Sirea, Aunung dan juga Roxo adalah buangan yang karena mengikuti jejak yang sama dengan Loak. Akhirnya ketua Tulkun pun mengizinkan Loak untuk berbicara menyampaikan pendapatnya. Di sini Loak menyampaikan kalau klan kelahirannya Payakan itu telah dibantai habis oleh manusia dan hanya tersisa Tanok. Tanok pun muncul dan disuruh untuk speak up. Semua yang melihat Tanok pun tampak iba nih karena melihat ada banyak luka tusukan, bahkan ia sendiri sampai buta karena luka itu. Tanok ingin mereka para Tulkun juga ikut membantu karena jika mereka berdiam saja mereka juga akan bernasib sama seperti dirinya. Namun sayangnya ketua Tulkun dan para tertinggi Tulkun belum memberikan jawaban yang pasti nih dan Tonowari pun tidak bisa berbuat apapun. Sementara itu di sisi yang lain ada Scoresby dan Atmore yang sedang berdiskusi tentang rencana mereka untuk menangkap Tulkun. Di tengah diskusi ini Mas dan Lil datang. Dia kesal karena tidak dilibatkan dalam rapat itu. Dan Atmore menjelaskan saat Jack kabur dari markas, tepat saat itu Mas sudah bukan lagi marinir. Ia diberhentikan secara permanen. Mas pun kesal nih, terlebih dia dipandang rendah oleh Atmore. Dia sudah menjadi anjingnya menurut kepadanya, namun dia justru mendapatkan hinaan seperti itu. Bahkan Parker sendiri pun tidak bisa berkutik dengan Atmore. Sementara di sisi yang lain ada Kiri yang mendatangi Ronald yang sedang berdoa. Di situ Ronald tampaknya sudah mulai kontraksi dan Ronald ingin menyampaikan sesuatu kepada Kiri. Di sisi yang lain ada Jack yang meminta Loak untuk berjaga di pos saja dan jangan kemana-mana. Jika terjadi sesuatu kepada ayah ibunya, Loak harus membawa Spider dan anak-anak pergi menjauh. Sehingga cerita perang pun dimulai. Jack dan yang lainnya sudah siap di posisi sementara pasukan Atmore datang dalam jumlah yang lebih banyak.
Atmore menyuruh anak buahnya untuk menjauh dari lingkaran magnet di dekat sana karena itu berbahaya. Sementara di sisi yang lain Jack dan yang lainnya masih berada di posisi mereka. Sementara Scoresby merasakan ada yang aneh karena Tulkun yang berkumpul di sana hanya Tulkun muda. Sampai akhirnya seluruh pasukan Tulkun yang tua yang dipimpin oleh The Great Mother mulai menyerang kapal-kapal mereka bersama dengan Payakan. Barulah setelah pasukan Tulkun menyerang, disitulah Jack dan seluruh klan pun bergerak untuk menyerang bersama. Bangsa Na'vi sempat memimpin peperangan tersebut dan membuat Atmore kewalahan. Namun keadaan berbalik saat klan Mang Huan dan Mas datang untuk menyerang mereka. Melihat ada banyak korban dari pasukannya Jack, Kiri pun dengan nekat mengambil tindakan untuk berkomunikasi dengan Eywa di air. Loak dan Spider menyusul sementara Tuk menunggu di sana. Namun di tengah jalan, Sirea dan juga Aunung datang meminta Loak untuk ikut berperang bersama mereka. Sementara itu Spider yang akan menyusul Kiri, dan di sisi yang lain sudah ada Kiri yang sedang berkomunikasi dengan Eywa untuk meminta bantuan kepadanya. Sampai akhirnya Spider juga ikut berkomunikasi dengan Eywa bersama Kiri. Di sisi yang lain, Roxo pun terkena tembakan nih dari kapal selam. Kemudian Tuk juga datang ikut membantu Spider dan Kiri untuk bertemu dengan Eywa, akan tetapi sialnya torpedo datang dan menyerang Teluk Suci. Di sisi yang lain ada Neytiri yang tengah bertarung melawan Farang. Sementara di sisi yang lain ada Ronald yang terkena tembakan dari kapal selam. Korban terus berjatuhan, Payakan pun juga tumbang pada akhirnya nih akibat serangan dari kapal selam. Bahkan Jack juga kalah dengan Toruknya, mereka terjatuh ke laut. Dan di sana Jack menyuruh Neytiri untuk pergi mencari tempat perlindungan dan jangan menyerang. Di sisi yang lain ada Spider dan Tuk yang berhasil menyelamatkan diri, sementara Kiri masih ada di bawah sana dan ada Gil Mantle di dekatnya. Jack dan juga Neytiri pun terpisah. Jack ditolong oleh Loak di sana, sementara Neytiri sedang membantu Ronald untuk kelahiran. Sampai akhirnya anaknya pun lahir nih dan diberi nama Brel. Neytiri berjanji akan melindungi anak itu dan setelah itu Ronald pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian terlihat ada Spider yang turun ke bawah untuk menolong Kiri dan ia meminta Tuk untuk menunggu di sana selagi ia turun mencari Kiri di bawah. Di saat Neytiri ingin pergi dari sana, tiba-tiba Mang Huan bersama Farang datang membawa Tuk yang sedang ditinggal sendiri untuk dijadikan sandera bagi mereka untuk menangkap Neytiri. Dari kejauhan ada Loak dan Jack yang melihat kalau Neytiri dan Tuk dibawa pergi oleh Mang Huan dan Mas juga Farang. Farang di sini sedang melakukan taselo dengan Neytiri, sementara Mas ingin Jack menyerahkan Spider kepadanya untuk ditukar dengan Neytiri dan Tuk. Kemudian Scoresby tetap bersikeras untuk memburu Tulkun nih karena dia melihat kalau situasinya sekarang sedang bagus dan dia tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Di saat Scoresby sedang memberikan perintah untuk menyerang para Tulkun, disitulah Eywa mendengar doanya Kiri. Semua makhluk di air, dari para ilu dan monster roh dari kedalaman pun ikut membantu nih untuk menyerang mereka dan menyuruh Kiri juga Spider untuk pergi melarikan diri. Sementara itu, Eywa juga mengirimkan bantuan pasukan di udara yang kemudian menyerang para Mang Huan dan Toruk pun juga bangkit kembali. Sementara di sisi yang lain ada Scoresby yang akhirnya mendapatkan karmanya juga nih. Dia diserang oleh para Tulkun dan kemudian berakhir di mulutnya Tanok. Sementara di kapal, Atmore tengah mendapatkan kesulitan akibat serangan dari Toruk yang menghancurkan mesin kapal mereka. Bahkan kapal-kapal yang lain pun mulai memasuki wilayah pusaran magnet dan ketarik ke dalamnya. Atmore dengan terpaksa menyuruh yang lainnya untuk meninggalkan kapal karena semua yang berbahan logam akan masuk ke dalamnya. Sementara itu bantuan datang dari dua sisi nih untuk menolong Neytiri dan Tuk dan juga Brel. Di sini Kiri datang bersama Spider sementara Jack datang bersama Loak. Spider pun datang untuk membuat kesepakatan dengan Miles nih sekalian untuk mengalihkan perhatian mereka. Disitulah Jack datang untuk menyerang dibantu oleh Loak.
Neytiri, Tuk, dan Braille berhasil diselamatkan oleh Kiri, dan di sini Kiri melakukan tas selo dengan Farang yang akhirnya justru membuat Farang takut dan melarikan diri dari Kiri. Sementara Jack akhirnya mengejar Mas nih yang membawa Spider pergi dengan menggunakan skim wing miliknya. Jack pun terjatuh dari skim wing miliknya, begitu juga dengan Mas dan Spider. Sementara itu kapal milik Atmor pun hancur ditarik oleh pusaran magnet itu dengan Atmor yang masih di dalamnya. Di sini akhirnya Mas dan Jack pun berduel, dan Jack menyuruh Spider untuk pergi dari sana. Namun Spider tidak mau dan lebih memilih untuk membantu Jack. Sampai akhirnya Spider pun terpeleset dan hampir terjatuh. Namun beruntungnya Mas langsung sigap menolongnya, dan mereka berdua akhirnya berpegang pada tanaman di sana. Jack pun akhirnya menarik mereka berdua dan mereka berdua berhasil selamat. Kini Mas berada dalam situasi yang canggung nih, mengingat dirinya juga pernah ditolong oleh Jack malam itu saat pertama kali bertemu dengan Farang di hutan. Sampai akhirnya bantuan dari pihak Jack datang nih. Neytiri dan anak-anaknya datang dan menodongkan panah kepada Miles, yang mana Miles pun akhirnya membuat pilihannya sendiri nih. Dia memilih lompat dari sana terjun ke lautan api. Jack dan keluarganya berhasil berkumpul lagi dengan selamat, dan cahaya kemenangan pun datang menyinari Pandora. Setelah itu mereka semua berkumpul di Teluk Suci untuk bertemu dengan Eywa bersama dengan para Tulkun lainnya. Yang pada akhirnya Spider pun diakui nih sebagai Na'vi oleh mereka semua. Dan kemudian ada payakan yang akhirnya diterima kembali ke dalam klan oleh Great Mother. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.